Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Anissa dengan nomor NIM 1203030103 dari kelas HTNC semester 2 Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mereview inti pokok materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah Ilmu Negara. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Izam Fautanu, MAG, dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Pertemuan pertama yaitu tentang kontrak belajar, yaitu tentang mekanisme perkuliahan. Ada 16 pertemuan di dalamnya mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester. Perkuliahan dilakukan secara daring, dan pemberian materi dilakukan melalui via video, dan nantinya akan ada forum diskusi atau tugas serta materi-materi tambahan lainnya. Harapan saya adanya perkuliahan daring ini karena adanya pandemi bisa meningkatkan semangat dan memperoleh ilmu seperti berkuliah di kampus sebagaimana biasanya. Pertemuan kedua yaitu tentang konsep dasar ilmu negara. Konsep dasar ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang objek pembahasannya adalah negara, serta mencakup seluruh aspek sosropolitik. Menurut pendapat Muhammad Nasrun mengatakan sebab-sebab umum wujud negara, sebab-sebab wujud ilmu negara umum ialah mengetahui, menyelidiki dan menetapkan asal mula negara dan wujud negara itu sendiri pada umumnya. Maka konsep dasar ilmu negara itu adalah tentang asal mula negara, tentang asal mula negara itu ditemukan dan bagaimana proses berdirinya. Objek negara itu adalah asal mula negara, hakikat, bentuk-bentuk negara, dan pemerintahannya. Pertemuan ketiga yaitu tentang definisi dan hakikat ilmu negara. Tentang definisi dan hakikat negara. Negara adalah suatu wilayah yang terdiri atas organisasi, rakyat, pemerintahan, dan wilayah yang semua itu diakui keberadaannya. Ada dua pendapat tentang negara. Yang pertama oleh sarjana luar, yang pertama oleh sarjana lokal, yaitu Muhammad Nasrun mengatakan adanya fenomena pergaulan hidup dalam suatu wilayah hingga terjadi interaksi yang melahirkan satu komitmen untuk membuat suatu wilayah untuk perkumpulan itu. Yang kedua oleh sarjana luar, oleh Karl Marx mengatakan negara itu sebagai gaya atau alat kekuasaan untuk menindas kaum lemah. Pertemuan keempat yaitu tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah komponen penting yang menentukan negara itu bisa ada dan berdiri. Unsur-unsur itu sendiri adalah yang pertama adanya wilayah, yaitu pasti kedaulatan wilayahnya dan wilayah itu bukan milik negara lain, sehingga nantinya tidak ada persengketaan dan aman untuk ditinggali. Yang kedua, adanya penduduk, yaitu untuk berdirinya suatu negara harus ada penduduk yang menduduki wilayah itu sendiri, dan penduduk ini adalah warga negara asli dan bukan warga negara lain. Yang ketiga, adanya pemerintah. Untuk berdirinya suatu negara itu harus ada pemerintah yang mengelolanya untuk menjalankan negara itu sendiri dan mengontrol masyarakat. Yang keempat, adanya pengakuan, yaitu negara itu berdiri harus diakui. Artinya layak atau tidaknya negara itu berdiri secara hukum atau secara langsung sehingga diakui secara internasional. Pertemuan kelima yaitu tentang teori ilmu negara. Yang pertama, teori negara formal mengatakan bahwa negara itu harus berdasarkan kenyataan dan fakta yang ada. Yang kedua, teori kapitalis klasik
mengatakan peran negara itu hanya sebatas social service. Yang ketiga, teori Marxis klasik mengatakan bahwa negara itu sebagai alat kekuasaan oleh kaum kelas atas untuk menindas kaum kelas bawah. Yang keempat, teori Bonapartis mengatakan bahwa negara itu sebagai alat untuk mewujudkan kapitalisme. Pertemuan yang keenam masih tentang teori ilmu negara. Yang kelima yaitu teori pluralis mengatakan bahwa negara itu dikendalikan oleh aktor politik yang akan mempengaruhi negara itu sendiri, dan masyarakatnya berasal dari kelompok sosial politik. Yang keenam, teori korporatis mengatakan masyarakat itu harus diikutsertakan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di sebuah lembaga pemerintahan. Yang ketujuh, teori strukturalis mengatakan negara itu mendiri dalam perubahan sosial yang kemandiriannya itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedelapan, teori organis mengatakan bahwa negara itu harus aktif atau harus berperan aktif dalam menentukan kebijakan dan sistem demokratis. Pertemuan ketujuh yaitu tentang asal mula negara. Pertama, zaman Yunani kuno mengatakan asal mula negara itu karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri hingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk bertahan hidup. Hingga cara ini membentuk terjalinnya suatu interaksi dan membentuk suatu kelompok yang berujung kepada keluarga. Yang kedua, zaman Romawi kuno mengatakan bahwa asal mula negara itu karena adanya keinginan manusia untuk bertahan hidup hingga harus menjalin interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, juga karena adanya kesewenangan penguasa atas suatu wilayah. Yang ketiga, masa abad pertengahan yang mengatakan bahwa adanya kekuasaan feodal dan agama yang memberikan kebebasan berpikir dan berpendapat sesuai kehendak masing-masing. Yang keempat, masa rasionalisme mengatakan asal mula negara itu karena adanya kekuasaan pemerintahan dan keinginan untuk membentuk suatu negara hukum. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.